Prabowo Subianto blak-blakan berbicara di hadapan Ketua Umum Parpol pendukung bahwa jangan tugaskan menteri saudara untuk cari uang dari APBN. Prabowo menegaskan, saat ini sudah era digital dan masyarakat mudah mengamati. Maka dari itu, jangan coba-coba mengambil uang negara. Presiden terpilih RI Prabowo Subianto menyampaikan pesan khusus terhadap para ketua umum partai politik yang ingin bergabung ke kabinetnya. Prabowo mengingatkan agar kader partai yang ditunjuk menjadi menteri tidak mencari keuntungan pribadi dari APBN. Saya sudah sampaikan kepada semua partai yang mau bergabung dalam koalisi saya. Terang-terangan saya katakan pada semua ketua umum, semua perwakilan, kata Prabowo di acara PKB, Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis, tanggal 10 Oktober tahun 2024. Prabowo mengajak seluruh elemen mengelola kekayaan negara dengan baik. Menurut Prabowo, peluang Indonesia untuk ekonomi maju sangatlah besar. Lebih lanjut dikatakan, ini terbuka saja, mari kita kelola kekayaan kita, sehingga kita bisa mendukung semua institusi dengan baik, terang-terangan. Peluang ekonomi kita sangat besar, kekayaan laut kita besar, pantai kita salah satu terbesar di dunia. Menjelang pelantikan Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih, sejumlah nama politikus dikabarkan akan menjadi menteri di Kabinet Indonesia Maju. Belakangan, desas-desus ini semakin santer beredar dan meramaikan bursa calon menteri. Seperti diketahui Joko Widodo, memaksakan anaknya untuk menjadi wakil presiden di era pemerintahan Prabowo Subianto, tak lain untuk menjadikan remote control terhadap Gibran anaknya, kata Rocky Gerung. Salah satu contoh adalah, Joko Widodo mengusulkan kembali nama-nama pejabat yang bekerja di kabinet pemerintahan Jokowi sekarang dan diusulkan kembali masuk ke dalam kabinet Prabowo Subianto sebagai calon menteri dan Kapolri. Prabowo harusnya selektif, memberi kesempatan bagi pejabat yang lain. Begitu banyaknya orang pintar dan loyal di Indonesia yang mampu bekerja untuk kemajuan Indonesia. Berikut ini sederet nama yang dikabarkan akan jadi Menteri Kabinet Prabowo yang diusulkan oleh Joko Widodo, antara lain adalah 1. Raja Juli Antoni, Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Raja Juli Antoni dikabarkan menjadi salah satu nama yang diusulkan Jokowi untuk masuk dalam Kabinet Prabowo. Raja Juli Antoni saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang. Disebutkan, Juli dikabarkan akan menduduki posisi sebagai Menteri Kehutanan di periode Prabowo mendatang. 2. Pratikno, Menteri Sekretaris Negara. Pratikno juga disodorkan Jokowi agar tetap berada di pemerintahan mendatang. Pratikno adalah operator atau tangan kanan Jokowi. Ia diduga terlibat dalam berbagai manuver politik Jokowi. Mantan Rektor UGM itu bakal menjabat sebagai Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia. 3. Budi Aris Setiadi, Menteri Komunikasi dan Informatika, Kominfo, disebutkan menjadi salah satu calon menteri di Kabinet Prabowo. Atas usul Jokowi, Ketua Umum Kelompok Relawan Pro Jokowi atau Projo, itu dikabarkan akan menjadi Menteri Desa. Budi adalah loyalis Jokowi yang membantu pemenangannya dalam pemilihan presiden pada 2014 dan 2019. Menteri Kominfo ini tidak mau mengungkap ke publik bahwa Gibran sebagai pemilik akun Fufufafa, tapi sudah meyakini bahwa akun Fufufafa bukan milik Gibran. 4. Listio Sigit Prabowo, nama terakhir yang dikabarkan diusulkan Jokowi. Selain posisi di kabinet, Jokowi juga disebut mengajukan Listio Sigit Prabowo untuk tetap menjabat sebagai Kapolri. Sebagaimana diketahui, Listio Sigit Prabowo selama ini kalau ada kasus yang menyangkut Joko Widodo dan dinastinya tidak ditindaklanjuti, dia memilih diam dan bungkam, tidak peka dan sigap membaca situasi untuk berinisiatif menindaklanjuti permasalahan yang dihadapi. Dan dengan kesan membiarkan seperti kasus akun Fufufafa milik Gibran,
kasus demo mahasiswa menolak perubahan undang-undang pilkada, di mana aparat masih mengambil tindakan kekerasan dan penganiayaan terhadap mahasiswa, namun tidak memberi sanksi kepada jajarannya, serta banyak kasus lainnya. Demikian pula menteri yang melekat dengan Jokowi, sebaiknya jangan lagi dimasukkan ke dalam kabinet Prabowo, nanti akan mengganggu kinerja Pak Prabowo. Masyarakat Indonesia sebagai kontrol sosial terhadap pejabat politik. Nanti mereka itu akan tetap loyal terhadap Joko Widodo dan akan jadi duri dalam daging dalam pemerintahan Prabowo. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad memastikan Presiden terpilih, Prabowo Subianto akan mengumumkan jajaran menteri dalam kabinetnya pada tanggal 20 Oktober tahun 2024. Dasko mengatakan, saat ini pihaknya sedang berkonsentrasi mengenai acara pelantikan presiden dan wakil presiden agar berjalan lancar. Karena di situ akan banyak tamu-tamu negara, kepala negara lain yang akan hadir. Hal senada juga sudah disampaikan Kepala Staf Kepresidenan, Muldoko. Calon Menteri Prabowo Gibran. Wacana lain Prabowo Gibran akan memilih calon menteri dari kader Nahdlatul Ulama. Hal ini mengacu pada fakta demografis Indonesia. Partai Golkar juga sudah memberikan rekomendasi nama-nama kadernya, salah satunya Metia Hafid. Sekretaris Jenderal PAN Eko Patrio mengatakan jika sang Ketua Umum Zulkifli Hasan akan kembali mendapatkan jatah kursi menteri. Adapun daftar sementara 35 calon menteri hingga Jaksa Agung masuk kabinet Prabowo. Prabowo Subianto dikabarkan telah memanggil sejumlah calon menterinya ke kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani menyebut, jika orang dan nomenklatur kabinet tengah disusun, dan Prabowo sudah memanggil sejumlah nama untuk disiapkan di kabinet. Muzani pun menanggapi perihal Menteri Keuangan RI Sri Mulyani yang akan masuk kembali di dalam kabinet Prabowo Subianto. Menurutnya, menteri yang berkinerja baik dalam kabinet Jokowi akan dipakai lagi dalam kabinet Prabowo. Meski begitu, Muzani masih belum bisa merinci mengenai kementerian yang akan dijabat oleh Sri Mulyani, termasuk jumlah penambahan kementerian dalam kabinet Prabowo. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Joyo Hadikusumo, mengungkap ada lulusan SMA Taruna Nusantara yang bakal menjadi menteri di kabinet pemerintahan Prabowo Subianto. Setidaknya, ada 4 sosok yang bakal mengisi kursi menteri nantinya. Sementara itu, PDIP pun dikabarkan telah menyiapkan sejumlah kadernya untuk mengisi pos kementerian, seperti yang disampaikan oleh Muzani, di antaranya Bendahara Umum PDIP, Oli Dondo Kambe, Menteri PAN RB Abdullah Aswar Anas, serta mantan ajudan pribadi Megawati yang juga Kepala BIN, Budi Gunawan dan satunya lagi dipersiapkan untuk calon RI 2. Posisi Menteri Kesehatan harusnya diisi oleh yang berlatar belakang medis, tidak seperti di era pemerintahan Jokowi, semua tatanan sistem yang bersifat teknis dirombaknya, sehingga beberapa kali Menteri Kesehatan didemo dan bahkan tenaga kesehatan mogok kerja. Beberapa pos kementerian yang bakal diisi oleh para kader partai dari Koalisi Indonesia Maju. Dari Partai Gerindra, akan membawa 4 orang kader untuk membantu Prabowo di kabinet. Mereka diantaranya Ketua DPP Gerindra, Prasetyo Hadi yang dikabarkan bakal menempati pos Menteri Sekretaris Negara. Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon akan mengisi pos kementerian baru yakni Menteri Kebudayaan, pemisahan dari Kemendikbudristek. Wakil Ketua Umum Gerindra, Sugiono menjadi Menteri Luar Negeri, serta Romo Syafi'i sebagai Menteri Haji dan Umrah, kementerian baru, pecahan dari Kementerian Agama. Letjen, Purnawirawan, Safri Samsudin, menjadi kandidat kuat Menteri Pertahanan. Wakil Menteri Pertahanan RI, M. Herindra akan ditugaskan menjadi Kepala Badan Intelijen Negara. Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Jamintel, Reda Mantovani dikabarkan menjadi Jaksa Agung.
Reda Mantovani diketahui merupakan saudara dari Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Sementara itu, sejumlah menteri yang baru dilantik di akhir-akhir masa jabatan Presiden Jokowi disebut bakal dipertahankan oleh Prabowo di kabinet, seperti Menteri Sosial, Saifullah Yusuf hingga Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman. PKS dikabarkan mendapat jatah 1 kursi menteri di kabinet Prabowo. Sedangkan, Partai Nasdem menunggu belas kasihan dari Prabowo. Berikut deretan nama sementara yang dikabarkan bakal menempati kursi menteri di kabinet Prabowo Gibran yang dirangkum Tribun News pada Selasa, tanggal 9 Oktober tahun 2024. 1. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Budi Gunawan. 2. Menteri Koordinator Hukum dan HAM, Yusril Iza Mahendra. 3. Menteri Koordinator Perekonomian, Sri Mulyani. 4. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhaimin Iskandar. 5. Menteri Koordinasi Investasi dan Hilirisasi, Erick Thohir. 6. Menteri Pertahanan, Safri Samsudin. 7. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. 8. Menteri Luar Negeri, Sugiono. 9. Menteri Sekretariat Negara, Prasetyo Hadi. 10. Menteri Agama, Jazilul Fawait. 11. Menteri Keuangan, Budi Gunadi Sadikin. 12. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Supratman Andi Aktas. 13. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Muti. 14. Menteri Kebudayaan, Fadli Zon. 15. Menteri Ristek, Pratikno. 16. Menteri Kesehatan, Silmi Karim. 17. Menteri Pekerjaan Umum, Teuku Rifki Harsya. 18. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf. 19. Menteri Ketenagakerjaan, Nusron Wahid. 20. Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita. 21. Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan. 22. Menteri Kelautan, Didit Herdiawan. 23. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia. 24. Menteri Komunikasi dan Informatika, Mutia Hafid. 25. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Aswar Anas. 26. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman. 27. Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni. 28. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Yandri Susanto. 29. Menteri Investasi, Kepala BKPM, Rosan Ruslani. 30. Menteri UMKM, Maman Abdurrahman. 31. Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Aryo Tejo. 32. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana. 33. Kapolri, Listio Sigit Prabowo. 34. Kepala BIN, M. Herindra. 35. Jaksa Agung, Reda Mantovani. Dari komposisi sementara nama-nama yang masuk dalam jajaran Kabinet Indonesia Maju tersebut, hal ini menepis isu yang berkembang kalau Gibran Raka Buming Raka tidak dilibatkan dalam menyusun Kabinet Indonesia Maju. Dari nama-nama tersebut di atas, masih didominasi wajah lama yang kembali menghiasi jajaran Kabinet Prabowo, ditambah lagi 4 nama intervensi khusus dari Joko Widodo.